Oke, semuanya kita lanjutkan lagi tugas buat benerin meja makan. Nah, ruangan meja makan nih. Nah, ini nama tugasnya udah ditentukan. Jadi tugas ruang makan isometrik ya. Nah, di sini dari tugas yang sebelumnya yang awalnya sudah ditekstur. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada warna magenta atau ungu ya. Nih, ini disebabkan karena ada file yang missing. Harusnya kan dia itu udah ditekstur sebelumnya ya kan, pakai yang tekstur kayu. Nah, kalau kalian mengalami hal seperti ini, nggak usah panik ya. Ada cara buat membalikannya ya. Sebelumnya Pak Jun tuh download naro teksturnya ada di sini ya. Terus Pak Jun pindahin ke tugas animasi nih, sini foldernya ya. Jadi teksturnya ada di sini. Nah, perubahan ini yang menyebabkan pas saat dibuka file Blendernya terjadi file missing seperti ini. Nah, jadi kita harus ngebalikin file missingnya itu ke tempat semula ataupun kita cari teksturnya itu supaya dia ngebalikin ke sini lagi ya. Caranya gampang. Pertama kita ke menu file, terus external data. Nah, find my missing file ya, external data find missing file. Nah, terus cari aja langsung di sini find missing file. Nah, balik lagi seperti semula ya, kayak gitu doang caranya ya. Nanti kalau ada yang terjadi masalah seperti itu, caranya seperti itu ya. Oke, sini kita mau lanjutin ya. Yang pertama di sini ada yang kurang ya, di meja makannya ada gelas tapi nggak ada isinya ya. Terus ada piring dan nggak ada isinya. Nah, di sini kan kita bisa naruh garpu ataupun sendok ataupun masukkan air ya. Nah, tapi kita buat terlebih dahulu itu sebuah botol deh ya. Ceritanya nih lagi minum apa ya? Minum wine ya ceritanya ya. Nah, berarti kita bikin botol wine ya. Nah, ini kita masukkan shift A, pilih mesh, pilih apa ya? Silinder aja ya, biar gampang. Ini kita nyalain dulu gizmonya ya. Tadinya dimati-matiin buat ngerender. Oke, ini udah ada ya. Oh, nah ini ada di sini nih ternyata. Oke, sini aja. Nah, ini kita garis miring, tekan garis miring di samping shift yang sebelah kanan ya, buat ngefokusin. Sebentar, ini dinyalain dulu screencast-nya. Oke, sip. Nah, kalau kita tekan garis miring, dia bakal fokus langsung ke dalam si silinder aja. Nah, ini kita masuk edit mode ya. Kita kecilin dulu. Nah, sekarang coba pencet garis miring lagi buat ngebalikin semuanya. Ya. Nah, coba kita ukur dulu kira-kira itu botolnya semana. Ya. Kira-kira mau bikinnya semana. Nah, ini seperti masih terlalu besar. Segini kali ya. Oke, segini ya. Kita tinggiin dulu dia, masuk edit mode. Pilih face bagian atas, kita naikin. Masih kegedean gak ya? Oke, masih kegedean deh. Oke, misalnya segini. Teruskan di extrude. Sorry. Nah, bagian atasnya kita pilih, terus extrude. Nah, terus di scale, dia kan bentukannya kayak gitu ya. Dia ada yang kayak apa namanya, piramidnya gitu ya. Terus kita extrude.
Oke, kalau masih terlalu besar, coba dirapikan lagi. Oke, misalnya segini. Ya, nah di ujung botolnya itu dia ada yang lebih tebal gitu ya. Nah, ini kita pilih bagian atasnya ALTE. Waduh, ini nggak bisa nih ALTE-nya di sini, soalnya dia kepencet sama screen itunya ya. Oke, sorry. Oke, ini gini aja dah. Sip. Terus di insert bagian sininya, extrude ke dalam kayak gitu, di scale, extrude lagi, dah kayak gitu ya. Coba kita lihat di solid mode. Nah, kayak gitu ya botolnya. Ini nggak tahu kegedean atau kekecilan. Nah, di atasnya biasanya kan ketutup ya. Atasnya tuh ketutup. Nah, buat bikin atasnya kita ambil aja dari garis yang sebelah sini nih, yang dalam. Ya. Kita pilih Add G dulu, terus tekan Alt, klik salah satu garis yang di dalamnya. Nah, itu kan kepilih langsung semua. Tekan Alt ya. Nah, sekarang kita duplikat dari si garis ini, Shift D. Nah, dapat tuh circle ya. Nah, ini kita kecilin dulu sedikit hasil duplikatannya ya. Nah, terus kita kasih face F. Nah, dia jadi face kan. Nah, ini kita kecilin lagi. Terus kita taruh paling bawah dikit lah buat jadi tutupnya. Terus kita extrude ke atas kayak gini. Nah, ini kan ada spasinya agak gede, kita scale aja. Nah, kayak gitu maksudnya. Ya. Nah, terus kita extrude lagi, ini jadi kayak tutupnya tuh yang biasanya di bak gitu ya. Nah, ini di scale aja lagi. Harusnya kan gini tapi ya dia. Nah, gitu loh. Nah, ini di bevel aja dah. Nah, kayak gitu kayak jamur. Nah, sekarang kita lihat bagian bawahnya ya. Nah, ini sama, kita agak belokin dikit ya. Pilih bagian bawahnya, terus kita bevel, Ctrl B. Oh, sorry. Ini kita insert dulu. Sedikit. Terus kita extrude juga sedikit ke atas, terus scale. Ya, kayak gitu. Insert. Oke. Nah, bagian pinggirnya kita pilih pakai Add G, tekan Alt buat pilih keliling. Nah, ini kita bisa bevel dikit, jangan banyak-banyak segmennya. Wah, kebanyakan. Ctrl B. Oke, kayak gitu. Bagian sini juga kita bisa bevel ya. Ctrl B. Nah, dia jadi agak lebih lengkung lagi ya, daripada gini tajam, mendingan gini. Nah, bagian sini juga kita bisa bevel. Ctrl B. Oke. Sini juga bisa kita bevel, Ctrl B. Nah, jadi lebih halus ya. Nah, kita keluar dari fokusnya. Nah, ini tinggal di klik kanan set smooth, set auto smooth. Nah, udah jadi rapi ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah alat makan ya, yaitu garpu dan juga sendok.
Kita ada dua cara buat masukin garpu sama sendoknya. Yang pertama, untuk membuat sendok kita butuh circle ya. Nah, circle-nya kita setting dia jadi 9 ya. 9 heksagonnya kayak gini. Kita perlu kalian nanti masukin mesh terus circle ya. Nah, di add circle-nya sini nih, opsi khusus circle ini harus ditambah, tadinya kan 36. Nah, kayak gitu. Sorry. Oke, selanjutnya kita akan membuat alat makan lagi yang lain. Ada dua. Pertama kita buat sendok dan juga garpu ya. Nah, untuk membuat sendok kita masukkan mesh terus pilihnya circle. Nah, circle ada di bawah ya. Nah, di sini add circle, menu khusus untuk circle-nya secara default dia ada 36, dia jadi lingkaran ya. Karena vertexnya ada banyak 36. Nah, ini kita ganti aja 9. Kita butuhnya 9 aja. Nah, kayak gitu. Nah, dia jadi lebih poligon ya. Lebih poligon. Nah, kita fokuskan sekarang. Nah, kayak gitu. Lebih poligon. Ada 9 sisi ya. Nah, ini kita rotate di Z 90 derajat. Jadi yang tajamnya dia ke arah sana ya, ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita langsung buat juga buat garpu shift A mesh. Sekarang kita pilihnya yang flat ya, kita geser ke samping. Di sini garpu dia sudah ada face-nya, namun untuk sendok belum ada face-nya, maka kita akan masuk ke menu edit buat nambahin face-nya si sendok. Nah, kita pilih vertex. Nah, ini kan di sini ada titik-titiknya sekarang ya. Ini ada 9. Ini kita scale di sumbu X, kita select semua A, terus S buat scale, terus di sumbu X ya. Kita bikin agak lonjong gitu kan ya buat sendok. Ya, kayak gini. Nah, terus kita extrude. Kalau extrude biasanya kan kita ke atas ya. Nah, kita sekarang ke samping. Pencet S. Nah, ke dalam ya, jangan keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini kan dia flat. Kita turunin ke bawah sedikit karena sendok kan dia ada cekungannya. Terus kita extrude lagi dan scale S. Nah, kayak gini. Kita ke bawahin lagi. Tuh, kayak gitu. Terus extrude lagi dan scale. Ke bawahin lagi. Dan tekan F buat nutupnya ya. Nah, ini tinggal dirapihin bagian samping-sampingnya supaya cekungannya tuh enak dilihatnya gitu ya. Jangan sampai ngasal-ngasal. Oke. Nah, kayak gini ya. Udah ketutup. Nah, lanjut kita beralih ke sampingnya dulu si garpu. Kita bikin dia cabangnya ya, biasa kan ada 3 sampai 4 cabang ya. Kita loop cut si garpunya, terus kita tambahin 6 segmennya, scroll ke arah atas sebanyak 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, kayak gini ya. Nah, terus kita panjangin dulu, extrude di sumbu X segini, terus kita scale aja. Nah, kayak gitu ya, jadi rata dia. Nah, garpunya kita bikin cabangnya ya. Kita extrude bagian yang apa namanya, silang-silang gitu, X di sumbu X kita panjangin. Nah, dibikin agak panjang aja nggak apa-apa buat garpu. Terus kita scale. Nah, untuk scale-nya kita menggunakan ganti pivot point-nya individual origins ya.
dia bakalan narik sesuai individualnya, maka jadi dia tajam-tajam gitu. Beda dengan kalau kita pakai median point, nah dia jadi kayak gitu tuh ya, pivot pointnya. Nah ini sangat berpengaruh pilihannya ya. Kalau median dia di sumbu yang ada di sini nih ya. Kalau pakai yang individual, kita di setiap titik sini ada originnya, maksudnya gitu ya. Ya, atau ada kesalahan saya dalam menyampaikannya, ntar coba dicek aja pokoknya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan dia rada apa ya, lebar gitu ya. Kita kecilin aja. A S Y. Nah, kayak gitu. Tinggal diatur aja pokoknya. Nah, kita balik lagi ke arah si apa namanya, sendok dan juga garpu. Kita pilih object mode ada nanti ya. Nah ini kita bikin lengkung dulu deh karena si sendok udah lengkung. Berarti di bagian sini kita tambahin loop cut ya. Sebanyak berapa ya? 1, 2, 4 deh ya. Kita loop cut terus klik kanan ya buat ngebatalin loop cutnya. Jangan digeser-geser dulu. Loop cut, klik kanan. Loop cut, klik kanan. Biar dia banyak segmennya dulu. Nah kayak gitu ya. Nah ini juga perlu di loop cut D2. Nah sekarang kita cara lengkunginnya, kita pilih bagian sini deh ya, ataupun sini juga bisa. Bentar. Ya pilih tuh 2 garis loop cut ya sini. Nah sekarang kita aktifkan yang namanya proportional editing. Kalau kita nyalakan ini, kalau kita turunin atau geser, scale ataupun rotate, dia nanti ada garis lingkaran di tengah-tengah tuh, lihat yang warnanya kecil agak hitam itu ya. Itu namanya proportional editing, membantu kita buat ngelengkungin objek lah pokoknya gitu ya. Tapi nanti ada bisa dibesarin atau dikecilin. Contohnya gini, kita tekan G. Nah, dia kan ada lingkaran di tengahnya tuh bulat. Kita bisa perbesar ataupun perkecil jarak jangkauannya. Jadi dia berefek. Jadi yang lainnya tuh ngelengkung gitu tuh. Ya, kalau kita kecilin ngelengkungnya sedikit doang di sekitar lingkaran itu. Kalau kita perbesar, dia lengkungannya banyak ya. Nah, sekarang lihatnya dari tampilan 1. Terus kita G. Oh, salah. Tampilan 1, kontrol ya. G. Nah, dibuat sampai ngelengkungnya kayak gini. Ya, kayak bentukan si sendok. Nah, jadi lengkung tuh, ya. Nanti silakan dicoba. Nah, sekarang udah dapat lengkungannya, enak. Kita tarik ke arah belakang nih, biar panjang. Ya, buat megang gagangnya gitu. Nah, kita pilihnya langsung aja dua-duanya. Pilih garpu dan sendok. Nah, kita tarik apa namanya, si bagian gagangnya nih. Ya, kita seleksi yang mau di extrude. Kita lihat dari tampilan atas, extrude di sumbu X. Nah, kayak gitu. Misalnya panjangnya segini ya, atau segini juga, segini deh. Nah, ini kan masih terlalu tebal ya. Nah, kita atur ketebalannya, kita rotate, kita loop cut sebanyak ini, coba ya. Yang ini juga loop cut. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang sama caranya, kita proportional editing lagi ya. Pencet G, terus besarin lingkaran proporsionalnya, scroll bawah ya. Nah, dia jadi kayak gini. Nah, kita naikin gitu. Oke, jadi sama ya. Mungkin di sini agak kurang enak dilihat. Nah, kita rapiinnya, kita matiin aja. Nah, bagian sininya paling sama bagian sini ya.
Nah gitu ya. Nah sekarang tinggal kita kecilin mungkin di bagian sini, karena dia kan semakin kecil gitu ya. Nah gitu loh, kecilin. Ctrl Z. Kalau ada kesalahan tinggal Ctrl Z saja. Oke, sudah jadi. Nah ini dikecilin dikit, ini juga dikecilin ya. Nah karena di sini nggak banyak loop cut, tapi di sini banyak garis loop cut. Nah ini kita harus perhatikan titik-titik vertex ini kita geser juga ke arah sana ya. Takutnya nanti mempengaruhi waktu kita kasih modifier. Jangan terlalu banyak. Nah gitu ya. Nah sekarang kita coba kasih modifier solidify supaya dia agak tebal, karena ini kan masih tipis ya. Nah, nggak mungkin kayak gini nih, kayak kertas. Kita tambahin solidify untuk sendoknya terlebih dahulu. Solidify ya. Nah ini sudah, kita tambahin lagi mungkin kalau kurang di angka 5 atau 4 lah ya. Ini juga ditambahin solidify di angka 4 ataupun 5. Sudah. Nah, ini kan masih kaku ya. Kalau masih kaku, kita tinggal tambahin subdivision. Ini ditutup dulu supaya enggak terlihat panjang atau ngabisin tempat kayak gini. Kita tutup dulu sedikit ya. Nah, ini bisa diminimize gitu. Nah, kita tambahin subdivision surface. Nah, dia jadi lebih halus ya. Ini kalau kita matiin dia masih kotak-kotak gitu, tajam-tajam. Kalau kita nyalain dia jadi lebih halus ya. Nah, ini juga sama, kita berikan subdivision surface untuk garpunya. Nah, dia jadi lebih halus ya. Harusnya kan emang begini ya. Nah, tapi di bagian sini ini kurang bagus nih. Nah, makanya kita harus nambahin yang namanya loop cut lagi. Kita masuk ke edit mode si garpu. Nah, di sini harus kita tambahin loop cut nih, segaris ya. Kita coba loop cut. Nah, yang ini juga kasih loop cut. Nah, ini sama-sama kita kita seleksi loop cutnya dua-duanya tuh. Kita geser, apa yang terjadi. Nah, kayak gitu. Dia jadi lebih rapi lagi. Ya, kalau begini kan dia kurang bagus. Nah, kayak gini. Ya. Yang sebelah sini juga kita loop cut, yang sebelah sini kita loop cut. Kita pilih seleksi, samain garisnya kalau bisa ya. Kita seleksi gini. Tuh. Nah, yang bagian atasnya juga ini terlalu tajam nih, kalau kena lidah maknyus nih. Kita loop cut, kita loop cut, kita loop cut satu-satu, nggak bisa langsung semua ya. Nah kalau dipilih tapi bisa nih, kayak gini bisa. Lihat dari tampilan atas biar bisa dapat segaris. Nah ini di kedepanin, soalnya kalau dia terlalu terlalu tajam bahaya ya. Nah, kayak gini aja ya. Yang ini juga tadi di loop cut dulu, dirapin lagi. Oke, nah di bagian sini juga bisa dikasih loop cut, Ctrl R, supaya dia crease. Nah, bagian sini sudah oke lah. Kita coba loop cut bagian sini. Ini biasanya kebalik, dia malah ada di bawah ya. Loop cut bagian sini. Nah, jadi lebih rapi tuh, gitu maksudnya. Crease dia, crisp. Nah, sini juga bisa dikasih loop cut. Nah, jadi rapi nih, sama kayak ini. Oke, gini aja ya. Nah, sekarang di object mode ini kan masih terlihat garis-garisnya tuh ya. Kita set smooth, klik kanan set smooth, klik kanan set auto smooth 2 kali ya. Set smooth, set auto smooth. Nah, jadi rapi lah ya, better. Oke, kalau dia masih terlalu tipis tinggal tambahin aja ketebalannya di angka 6 atau 7 ya, suka-suka, tergantung
hasil kerjaannya masing-masing. Nah ini kan terlalu besar. Nah ini bisa langsung dikecilin, kita seleksi sama-sama, kita naikkan ke atas, kita scale. Oke, nah ini kan hasil pakai dia pivot point individual ya. Jadinya dia misa-misa tuh kejauhan. Nah ini kita bisa ganti lagi ke median point. Nah dia jadi sama tuh kayak gitu. Tempat scale-nya kita taruh bagian atas, kita atur supaya terlihat proporsional ya, jangan sampai ngasal-ngasal. Sekiranya segini kali ya mungkin. Oke, ini kita taruh bawah ya, kalau bisa dia semuanya nempel ya kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya berusaha ya. Nah gini ya, nempel lah, lumayan ya. Oke kayak gitu. Nah, ini bisa tinggal di duplikat gitu ya. Rapih. Oke, kita lanjutkan kembali buat tugasnya. Nah, sekarang kita mau tambahin lagi objeknya. Kalau seperti ini, ruangannya dirasa tuh kurang emosional, nggak ada kedekatan diri dengan kita ya sebagai pencipta ruangan ini, sebagai modeler ya. Demi mengetahui ini karya siapa ya, siapa yang ngerjain, kira-kira ini ruangan siapa gitu. Kita butuhkan sebuah objek yang memperlihatkan orang tahu oh ini ruangan kita gitu ya. Cube aja lah ya. Terus kita geser ke arah si tembok ya, sampai nempel ya dikit, jangan terlalu nembus ya. Oke segini. Nah kita masuk edit mode, kita pilih face depannya ya, kita kecilin. Nah tinggal disesuaikan ya, mau bentukan figurannya tuh segimana ya. Set misalnya lebar ataupun kecil ya. Nah misalnya segini dulu. Nah berarti kan kita bikin dalemannya ya, kita insert kayak gitu. Nah ini bentuk figura kan bermacam-macam, ada yang dia masuk menjorok ke dalam kayak gini, ataupun langsung di extrude kayak gini juga ya nggak masalah ya. Nanti tinggal cari referensi mau bentukan figuranya kayak gimana. Nah kalau Pak Jun ini bikin yang kayak gini dulu, yang masuk ke dalam ya, terus baru di extrude ke dalam kayak gitu ya. Nah tapi jangan sampai tembus temboknya ya, soalnya nanti kan kita selain bikin masukin gambar, berarti kan di depannya ada sebuah lapisan kaca gitu ya. Nah di sini buat ngelapisin pakai kacanya, kita seleksi bagian depannya ya, yang sini nih. Nah, seleksi secara mengeliling atau loop, tekan Alt, klik. Nah dia udah keseleksi tuh kanan kirinya ya, kayak gitu ya. Nah sekarang kita duplikat dulu, Shift D. Nah hasil duplikatannya taruh di depan, tapi jangan klik kiri, klik kanan ya. Nah dia kan ada di situ tuh, balik ke normal. Nah kayak gitu ya jadinya, warnanya abu pink, orange kayak gitu ya. Nah ini kita kasih face dulu F. Nah ketutup kan, ini sebagai kaca nanti ya. Kalau mau kita kasih solidify dulu nggak apa-apa supaya nggak terlalu tipis. Nah ini geser aja ke dalam kayak gitu sedikit aja ya, jadi nanti gambarnya yang belakang ada, terus ada kacanya juga ya. Nah supaya dia nggak pindah-pindah, maksudnya gini, sorry. Nah ini kan si kaca ini masih di kita duplikatnya di dalam mesh pembuatan figura pertama ya kan. Jadi di outlinernya sini nih, nah ini kita namain dulu figura ya, figura atau frame lah ya. Nah kalau kita masuk object mode, nah dia
ada kacanya kan nempel. Nah, saya mau figuranya dan kacanya tuh beda mesh. Ini kan mesh nih di outliner, ya kan? Figura ada, kaca ada sendiri. Caranya gini, ya. Kita ke edit mode, ya. Ini kan masih ada figura, ada kaca, ya. Tuh, beda ya, beda mesh tapi di dalam satu. Nah, kita harus pisahin. Cara pisahinnya si kacanya yang kita mau pisahin, pencet M, ya. Sorry. Oke, cara misahinnya pencet P. P itu buat separate, ya. Separate itu maksudnya memisahkan. Memisahkannya dari satu mesh jadi dua mesh. Ini kan figura, ya. Tadi kita udah namain. Kalau kita separate, dia namanya jadi figura titik 01 lah gitu pokoknya, ya. Pencet P, selection. Nah, kan benar, figura titik 001, ya. Nah, ini kan masih dalam edit mode si figura yang ini. Kita keluar dulu object mode. Nah, sekarang udah dapat dua. Ada figura namanya ya di sini. Terus yang di depannya nih harusnya kaca kan. Jadi namanya figura titik 001 karena kita misahin dari figura asli meshnya, ya. Nah, yang ini tinggal ganti nama aja, kaca. Nah, kayak gitu. Sekarang si kaca punya mesh sendiri, ya. Nah, lihat di sini titiknya ada di sini ternyata. Ini namanya origin. Setiap mesh punya origin, ya. Nah, si figura juga ada di sini. Nah, kita pindahin originnya ke si meshnya dulu aja supaya nanti nggak pusing ada di mana-mana gitu ya. Cara gerakinnya. Klik kanan, set origin, origin to geometry. Nah, dia balik ke tengah-tengah si mesh atau geometrinya. Yang ini juga, nah ini kan ada di sini tuh. Saya mau pindahin ke figura. Klik kanan, set origin, origin to geometry. Nah, dia pindah ke tengah-tengah si figura ya. Supaya nanti kalian gak bingung. Nah, ini kan tinggal kita masukin ke dalam gitu ya. Nah, dia biar agak nempel sama figuranya. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita move G, nah dia kan misah tuh. Ya, si figuranya misah, si kacanya misah, ya kan. Nah, ini kita bisa grup figura dengan kaca supaya dia nggak misah-misah. Yang dipencet pertama kacanya terlebih dahulu, terus tekan save buat seleksi yang keduanya, yang terakhir si figura, ya. Jadi kepilih tuh dua, ya. Sekarang tekan Ctrl P, namanya parent atau group, ya istilahnya. Pilihnya yang object keep transform, pilihan kedua, ya. Kalau kita pindahin sekarang si figuranya, maka si kacanya ngikut, ya, si kacanya ngikut. Namun kalau kita pindahin si kaca, si figuranya nggak ngikut. Nah, itu hasil dari parent atau group. Yang pilihan terakhir maka yang jadi parent atau grupnya. Nanti si ininya pilihan pertamanya itu sebagai anak karena orang tua akan selalu diikutin anak, maksudnya gitu ya konsepnya. Ini sebuah konsep. Oke, kayak gitu. Sekarang kita coba masukin gambar ya. Untuk masukin gambar kita berarti kan kita harus nyiapin gambar kita dulu ya. Nah, kalian nanti siapin gambar kalian ataupun foto-foto kalian ya yang memorial lah kayak gitu. Pokoknya yang best of the best dari suatu momen ya. Ini kita masuk dulu ke slash garis miring. Nah, kan jadi fokus gitu. Kalau mau masukin foto ataupun gambar ke Blender kan kemarin kalian udah bisa. Sekarang ada caranya dengan Shift A, terus masukin image, pilihnya yang ketiga, image as plan untuk di render. Nanti kalau di render tuh dia keluar gambarnya. Beda dengan yang reference sama background itu nanti nggak keluar gambarnya. Pilih yang image as plan. Yang nggak ada pilihan image as plan ya kalian aktifin dulu di edit, pilih preference, pilih add-ons, terus search
image. Nah, ininya dinyalain dulu ya. Import image as planned. Itu harus dinyalain dulu. Habis itu klik garis 3 save preference ya. Jangan sampai lupa. Kita masukin gambar, shift A, image as planned. Cari gambar yang udah disiapkan. Nah, di sini Pak Jun sudah menyiapkan gambar. Oke, lanjut. Nah, ini ada pilihan gambar, ada yang lagi sendiri, ada yang lagi bareng-bareng. Pokoknya semua gambar yang kalian mau masukin harus ada gambar kaliannya ya. Jangan pakai foto orang lain terus nggak ada gambar kaliannya. Oke. Nah, di sini udah saya masukin. Nah, ternyata ada di sini ya. Kita mindahin ke sana dengan cara pakai kursor ya. Kita pilih dulu tengahnya sini, terus shift S, kursor to selected. Nah, kan pindah tuh kursornya ya. Sekarang pilih gambar, shift S, selection to kursor. Nah, dia udah ke sana tuh. Ini tinggal di rotate aja. RZ90. Oke, sudah. Nah, ini tinggal dikecilin. Nah, terus dimajuin. Kalau gambarnya berbayang-bayang kayak gini berarti dia ada double face ya. Kita majuin aja sedikit. Dah, kayak gitu nanti jadinya ya. Nah, ini gambarnya juga perlu di-parent ke figura supaya nanti enggak pindah-pindah ya. Maksudnya gini. Nah, ini enggak ada gambarnya. Mana tuh? Gambarnya ada di belakang. Ada di kaca ya. Kita aktifin dulu. Nah, ini pilih. Taruhnya di depan kaca terlebih dahulu ya. Nah, si figura kalau kita lihat di outliner, si figura di dalamnya itu udah ada si kaca. Kalau kita buka nih segitiga yang samping, nah dia ada di dalamnya kaca. Sekarang gambar kita seleksi ya, image. Nah, ini gambar satu lah, foto satu ya, kita namain biar dia nggak pusing. Foto 1 kita mau parentkan ke figura. Berarti kan foto 1 kita pilih, terus figura tekan shift, pilihan keduanya. Ya kan, sama kayak tadi yang kaca. Ctrl P, object keep transform. Maka yang di outliner pindah masuk ke sini. Di dalam figura ada foto 1, ada kaca. Ya, nah ini hasil dari parent akan jadi kayak gini di outlinernya ya. Nah, jadi kalau kita gerakin si figuranya semuanya pada ngikut tuh ya. Tapi sebaliknya kalau kita gerakin gambar si figuranya nggak ngikut ataupun kacanya nggak ngikut tuh yang lain-lainnya. Harus dari figuranya yang kita gerakin. Nah, contoh lain hasil dari parent itu ya, ada garisnya. Kita coba gerakin si gambar. Nah, si kaca juga. Nah, ini ada garis putus-putus titik-titik kayak gitu ya. Nah, maksudnya ini parentnya, menentukan parentnya di sini. Kalau dari gambar terus nitik-nitikin ke sini, terus dari kaca nitik-nitikin ke sini, nah berarti yang parentnya yang di sini. Yang harus digerakin tuh yang ini. Maksudnya gitu. Nah, tandanya ini ada garis putus-putus atau titik-titik ya. Kalian harus bisa identifikasi itu.